Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Khair Ustaz ya. Insyaallah. Pas kebetulan ini Ustaz. Alhamdulillah. Katanya Lumajang sejuk, tapi kok nggak sejuk nih? Alhamdulillah ini lagi panas-panasnya ini Ustaz. Alhamdulillah. Tapi panas-panas gini nikmat Ustaz. Masya Allah. Nikmat untuk membakar kalori Ustaz. Alhamdulillah. Ini Ustaz, untung kebetulan ada antum ini Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita ini ada teman-teman ini ada sedikit-sedikit keluhan Ustaz. Minta solusi. Sebagian dari mereka ini semangat dalam thalibul ilmi, tapi sebagian lagi mereka ini kayak seakan-akan aku ini juga butuh kerja gitu loh. Jadi terbentur antara kerja dan terbentur antara thalibul ilmi. Ini gimana Ustaz? Nasihat-nasihat ini dari untuk teman-teman yang seperti ini Ustaz. Jadi pertama kita harus ketahui ya memang nutrisi hati itu adalah sesuatu yang penting. Tapi dari sisi lain ya kita juga harus bekerja. Ya terlebih orang yang sudah punya istri, punya anak-anak, sudah punya tanggungan, maka dari praktek ilmu yang dia ketahui dia harus bekerja. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, kafal maru ithman ayyudayyi bima yaul. Sungguhlah seseorang itu dianggap berdosa ketika dia menyanyiakan yang jadi tanggung jawabnya. Jadi seorang ayah dia bertanggung jawab kepada anaknya, seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya, dan dia wajib bekerja. Jadi di zaman Umar bin Khattab waktu itu ada seorang kakek-kakek sudah berumur 60 tahun, dia tidak bekerja, ditegur oleh Umar. Disuruh bekerja oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga orang-orang yang ingin menuntut ilmu itu tidak menghalangi untuk dia bekerja, karena bekerja adalah bagian dari hal-hal untuk menyempurnakan ibadah seseorang. Ya, dan juga kalau kita melihat dari syariat Islam yang datang kepada kita, ada di antara syariat Islam yang itu bentuknya adalah ibadah maliyah. Haji misalnya, zakat. Ini kan ibadah-ibadah harta, berkurban. Sehingga bagaimana setiap muslimin mereka bersemangat untuk bekerja, semangat untuk mencari rezeki. Ya tinggal sekarang dia mengatur waktunya. Iya, mengatur waktunya. Nggak mungkin seorang dari pagi sampai malam dia nuntut ilmu. Apa nih bawa pulang ke istrinya? Istrinya butuh makan, anak-anak perlu belajar, perlu sekolah dan lain sebagainya. Makanya kalau kita melihat dari orang-orang yang terbaik dalam umat ini, contoh Thalah bin Ubaidillah. Thalah bin Ubaidillah adalah sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Dan para ulama di sana menyebutkan kenapa Thalah bin Ubaidillah termasuk orang yang pertama masuk Islam, tapi hadis yang teriwayatkan dari beliau sangat sedikit. Dan juga fatwa-fatwa yang ternukilkan dari beliau juga sangat sedikit. Disebutkan di antara sebabnya beliau adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Sehingga beliau berniaga di mana ada peluang-peluang untuk menanamkan saham, beliau tanamkan saham dan lain sebagainya, dan ini bukan sesuatu yang tercela. Ya bukan satu tercela, justru seorang muslim itu harus semangat bekerja. Nah bagaimana sekarang dia mengatur waktu? Dia mengatur waktu kan nggak mungkin ya bekerja dari pagi sampai malam atau sampai subuh, tidak. Ada saatnya dia bekerja, ada saatnya dia menuntut ilmu. Jadi kapan ada kelapangan waktu, dia belajar, dia menuntut ilmu. Seperti itu. Jangan karena ketika waktu dia bekerja di sebuah instansi misalnya dari jam 8 sampai jam 5 sore, kemudian ada pengajian jam 10 pagi, dia keluar dari kantornya ikut pengajian, ini haram hukumnya. Jadi jangan kemudian dijadikan ilmu itu sebagai alasan untuk dia membuat sesuatu yang melanggar dari apa yang dia menjalankan amanah. Seharusnya orang yang menuntut ilmu itu justru orang yang paling terdepan dalam menjalankan amanah. Jadi nggak boleh seorang beralasan ini apa nih kepala kantor, orang menuntut ilmu nggak boleh. Ini menghalangi manusia dari jalan Allah, bukan menghalangi manusia dari jalan Allah, Mas. Entenya nuntut ilmu nggak sempurna. Ya, jadi waktu belajar, waktu bekerja. Tapi ketika dia mengetahui pekerjaannya ini selalu menyibukkan dia menuntut ilmu, ya tidak ada waktu dia menuntut ilmu dan lain sebagainya, tentunya kehidupan akhirat lebih harus dia jaga. Ya, tapi kebanyakan teman-teman kan bekerjanya ada shift waktu. Jadi dari sisa waktu dia pintar-pintar mengatur waktu. Jadi Islam juga nggak menganjurkan, ayo semua nuntut ilmu, jangan nggak nuntut ilmu, kerja semua, ya keliru, ini salah. Bahkan di zaman Rasulullah, para sahabat Rasulullah waktu itu ada di pasar-pasar. Kemudian datang Abu Hurairah, kalian ngapain selalu di pasar? Rasulullah sedang membagi harta warisan. Mereka datang ke masjid, kemudian balik. Ya sahabatku, apa yang kalian lihat di masjid? Nggak ada, Rasulullah sedang membagi harta warisan. Yang saya lihat ada orang mengaji, orang baca Quran, orang menuntut ilmu dan lain sebagainya. Kata Abu Bakar, itulah warisan yang sedang dibagi oleh Rasul SAW. Jadi syahidnya apa? Syahidnya sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, mereka juga punya waktu beraktivitas dan bekerja. Jadi bagaimana mengatur waktu sebaik mungkin. Jadi dia bekerja juga jalan. Ya memang kewajiban dia untuk menafkahi keluarganya. Menuntut ilmu juga jalan.